sambutan wali kota Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa malam hari ini kita semuanya bisa ditemukan di tempatnya Gus Sofa dalam keadaan sehat walafiat. Saya mewakili masyarakat Kota Madiun Gus Daud, sama alumni sarang ya? mengucapkan banyak terima kasih khususnya hadir Sarang ya? Gus Misbah, Gus Misbah, semua Forkopimda putra di Pak Umar, hadir telepon dan di semua foto Gus yang sarang ya? senior Sarang. hadir semua baik dari beberapa pulau Gus Makto. dan dari sekitarnya Kulo duwe sarang, semuanya hadir. mantu derek kulo. Saya ucapkan banyak terima kasih. Gus Fat. Selamat datang di Kota Madiun. Ini kota 6 negara tanpa visa, tanpa paspor. Saya biasanya sambutan saya itu lancar, dengan di tengah bus-busnya agak grogi saya. Saya baru pulang dari Jakarta ke bandara ke sini. Mas Emilia ini masih di perjalanan. Perlu saya sampaikan bahwa kenapa saya ke Jakarta, pulang dapat penghargaan ini nanti pagi langsung ke Jakarta lagi karena besok masih ada jalan. Kenapa saya hadir malam hari ini? Saya jadi wali kota itu atas doa semuanya Gus di sekitar ini. Salah satunya yang betul-betul serius mendukung saya dalam doa, Gus Bet matur nuwun, ini luar biasa. Ini sangat-sangat mendukung saya dari belakang doa dan sebagainya. Juga Gus Sofa, juga semua Gus sekitar kita. Ini saya ucapkan banyak terima kasih. Kota ini kota kecil tapi untuk maju mendunia. Dan semua pondok-pondok di sini alhamdulillah maju. Dan kebetulan saya juga punya pondok, tapi baru, tapi santrinya beda. Santrinya beda. Di sini santrinya beda. Di sini janda ada 3 kriteria. Janda tua, janda setengah tua, janda muda. Ini kalau pengajian saat janda tua itu para Gus tidak begitu semangat. Ini terus setiap bulan giliran kita gilir, maksudnya Gusnya yang memberikan Gusnya itu. Dan yang kedua, setiap bulan suci Ramadan pondok ini katam kurang lebih 1016 kali Al-Quran. Jadi setiap hari ada 400. Makanya saya terima kasih sekali. Ternyata doa janda-janda itu luar biasa. Habis itu duga-duga juga ada. Suatu saat saya temukan di situ. Akhirnya pamit, Pak Wali, saya sudah tidak ikut pengajian lagi. Karena apa? Statusnya sudah ganti. Maka pada kesempatan ini bahwa
di kota ini juga saya punya 106 dai. Dari anak kecil-kecil itu semuanya kita lombakan yang misi setiap hari Jumat di Ka'bahnya Madiun. Jadi Madiun hari ini, Ka'bah itu hari ini saya perbaiki semuanya karena ribuan orang datang ke sini, salah satunya ke Ka'bah. Tolong Bang, hari ini sudah kita sempurnakan. Insya Allah nanti 1 tahun lagi ke depan langsung kita sempurnakan semua. Nah, pada saat ini ramenya kota kita seperti ini, Kota Madiun. Jadi Kota Madiun luar biasa ramenya, dan para Gus ada di sini. Saya terima kasih sekali. Mudah-mudahan sudah ke Ka'bah saya sana. Jadi ini kita coba 6 negara dari sini. Insya Allah nanti 2 tahun 3 tahun berkat doa semuanya Gus, ini akan menjadi 16 negara yang ada di sini. 16 negara. Dan hari ini yang kita kerjakan, Masjid Abu Jidah ada di tepi sungai, dan Air Mancur, Timbul Cina ini sedang ada konsep. Konsepnya salah satu yang semua punya masjid dari luar, tapi Madiun juga punya masjid dari luar yang ini sedang proses pembangunan. Salah satunya yang kita ambil adalah Masjid Abu Jidah yang nanti dalam proses di sini nih. Dan disinilah yang nantinya tidak ngapung di Laut Merah, tapi ngapungnya ini saya ambilkan air dari Bengawan sekitar sungai, saya taruh di sini. Habis itu setiap malam minggu air yang menenggelamkan masjid separuh ini nanti untuk air mancur di sekitarnya. Ini yang insya Allah ini dalam suatu proses. Nanti Kota Madiun juga akan punya masjid seperti yang ada di sini. Mohon doanya, mudah-mudahan cepat kita selesaikan. Habis itu di sini nanti untuk menuju ke 6 negara hari ini dalam proses itu Tembok Cina. Semuanya harus lewat Tembok Cina yang ini tempat areal wisata baru. Nanti akan nyebrang yang hari Sabtu Minggu yang hari ini macet, itu nanti jalannya sudah kita rubah melalui Tembok ini. Jadi nanti naik ke sini langsung turun kurang lebih 300 meter. Ini sedang proses ini. Di samping ini kita ke Dubai, zaman Mas Emil. Kita ke Dubai, Korea. Hari ini sedang proses membuat taman bunga. Taman bunga kita yang ada di Dubai sama di Korea saya jadikan satu. Ini juga proses. Ini semuanya sedang proses, ada di Kota Madiun. Ini ada di BDM Madiun. Ini kita buat seperti ini. Kondisi-kondisi ini yang kota kita akan kita rubah, dan insya Allah semua pondok yang ada di kota ini pelan-pelan saya harus hadir tengahnya, hadir dalam dunia pendidikannya, hadir dalam fisiknya pondok itu. Saya akan hadir di sana. Kemarin kita sudah hadir tapi belum optimal, hanya bisa membantu beberapa gedung, tapi insya Allah nanti akan kita selesaikan. Jadi beberapa pondok yang ada di Madiun saya hadir di tengah-tengahnya semuanya. Di samping itu masyarakat juga kita hadirkan seperti ini. Dan hari ini yang putar ke tempat-tempat ini kita siapkan Heritage Express. Jadi bis Heritage Express ini sudah jadi. Ini nanti tur antar pondok, tur antar tempat wisata, ini kita siapkan semuanya. Hari ini Bapak Ibu, Gus, mohon doanya. Kota ini ada masalah, tapi dengan adanya doa Gus nanti akan selesai. Kita punya sampah saya tingginya 25 meter, semuanya 5 hektar. Hari ini ada masalah, tapi saya selesaikan karena kota ini kota smart city. Ini saya buat menjadi tempat wisata.
hari ini sampah itu saya tutup pakai tanah, dan hari ini tempat itu nanti akan untuk kita gunakan gunung buah. Ini kita gunakan gunung buah. Insya Allah nanti Asparagus kalau datang ke Madiun nanti silahkan. Jadi ini sudah saya desain seperti ini. Insya Allah nanti sampah akan menjadi berkah, dan sampah ini nanti akan saya buat menjadi gunung buah. Dan semua sampah yang ada di sini ini akan betul-betul kita manfaatkan. Insya Allah nanti semua gus-gus nanti akan datang ke sini. Kalau tidak datang rombongan ya boleh datang sendiri ke kota ini. Ini saya sulap jadi seperti ini. Gunung sampah tapi menjadi berkah, bukan gunung sampah menjadi masalah. Ini saya selesaikan untuk kota Madiun. Karena saya ini jadi wali kota yang mendoakan semua gus, ya ini betul-betul kita optimalkan. Maka dengan kondisi-kondisi seperti ini, hari ini semuanya kota ini kecil, tetapi ketahanan pangannya nomor satu. Ketahanan pangannya nomor satu. Termasuk Gus Sofa, ini Gus Sofa itu luar biasa. Tapi Gus Sofa itu masih punya satu kelemahan, tapi tidak saya sampaikan di sini. Punya kekurangan, tapi mau ya harus begitu. Itu saya pinjami tanah hampir 1 hektar untuk pondok ini. Jadi setiap hari ke kebun melon, ke tempatnya pertanian, akhirnya kota kita nomor 1 dalam ketahanan pangannya. Dan ketahanan pangan di sini Gus Sofa, karena Gus Sofa tidak banyak ilmu pertanian. Saya pulang dari Jepang. Pertama melonnya Gus Sofa itu kalau ditanam di sawah 1 kilo 5.000. Ini tuh bisa memangnya itu bisa. Dan melon itu punya ciri. Pokoknya kalau Gus sukses. Tapi nek enggak Gus, dungone kurang, jadi celelak-celelekan, melonnya ada buah, Pak. Melonnya ada buah. Maka di sini saya lihat dari Jepang, kita tanam 1 kilo 25.000. Ini dari Jepang semuanya, ini kita coba. Kota ini kecil, tetapi pendapatannya harus tinggi. Hari ini saya sedang mempelajari bagaimana cabai 10 hari ini, tapi kalah dengan 1 cabai. Insyaallah tanggal 6, 7, 8, 9 saya di Thailand. Jadi cabai yang 1 ini Pak, sama cabai 10 di sini, itu menang yang 1. Maka di kota ini walaupun sedikit, tetapi bisa mewakili banyak. Ini sedang kita berikan kepada anak-anak, dan semua pegawai yang ada di Madiun harus punya 5 pohon. Pokoknya harus mencukupi dirinya sendiri. Ini di kota ini kita cek di lab dan sebagainya. Dan di samping itu tidak ada lagi di kota ini jagung itu hanya satu pohon, hanya 1 enggak. Ini kita buat, kita ke Thailand. Ternyata 1 pohon ini bisa keluar 6 atau sampai 5. Ini kota kita ini. Ini kita pulangkan seperti ini. Walaupun kotanya sempit, tetapi pendapatannya tinggi. Ini kota Madiun. Maka kondisi-kondisi ini yang hari ini saya sedang membuat kampus produktif. Kampus produktif begini Pak. Jadi hari ini saya membuat tempat untuk sayur macam-macam. Itu ada 4. Ada kampung Jepang, kampung Korea, kampung Arab, kampung Inggris. Ini kita buat seperti ini. Nanti ini menjadi kampus. Kampusnya apa? Anak-anak yang pergi ke situ, anak-anak itu harus hafal bahasa itu di dalam itu. Bahasa Arab dia harus hafal ke kampung Arab. Siapa yang hafal tuvelnya sekian, karena nanti depannya ada listeningnya, masuk lab dia ngomong tuvelnya berapa. Kalau nanti tumpelnya sampai 200-300, langsung ada piagam wali kota, dan piagam itu bisa melanjutkan ke depannya, bisa milih sekolah, bisa milih pondok. Nanti rekomendasi seperti itu. Kalau SMA bisa ke perguruan tinggi jalur beasiswa. Hari ini saya sudah menyekolahkan
anak-anak mahasiswa 1.500 mahasiswa. 1.500 mahasiswa. Hari ini sudah lulus 500. 500 itu per mahasiswa saya kasih 35 juta. 36 juta. Anak yatim piatu. Anak yang orang tidak mampu, calon generasi miskin ini saya kuliahkan semua. Hari ini sudah 1.500. Ini terus setiap tahun saya kasih 250. Ini seperti ini. Maka kondisi ini terus karena sudah ada yang lulus. Hari ini saya buka S2. Saya buka S3, silahkan yang dari pondok. Karena apa? Saya punya anak asuh, ini termasuk di penjara. Saya punya anak asuh. Anak asuh ini dia itu tidak punya apa-apa dari Riyadh. Dia di Madiun, kita sekolahkan di Madiun. Dia di pondok saya, di masjid saya. Itu saya suruh tes ke Mesir, diterima di Mesir. Beasiswa saya nyangoni aja. Tes lagi S2, masuk lagi di Mesir. Habis itu pulang diterima di kantor Kementerian Agama di Jakarta. 10 tahun. Hari ini anak asuh saya ini, saya di istana pada waktu mau pelantikan. Kenapa Mat itu kok di depan? Kenapa Mat? Kamu di depan? Saya sekarang wakil gubernur Raja Ampat, Pak. Jadi wali kotanya Bapak Asuh malah di belakang. Ini anak asuh saya semuanya yang merawat masjid, pondok dan sebagainya, semuanya berhasil. Hari ini juga semuanya ASN. Maka kondisi inilah semangat saya untuk memberikan beasiswa ini ternyata gunanya luar biasa. Dan ini Pak yang hebat, sampai lihat di viral sekian juta orang. Dia kemanapun, kalau ke pondok, dia pasti pakai bahasa Arab terus. Halal bihalal pakai bahasa Arab, dan satu-satunya ini anak asuh saya yang hari ini jadi wakil gubernur di Raja Ampat sana. Kondisi ini, semua kus yang ada, mohon doanya kita semua diberi sehat, panjang umur, banyak rezeki, dan semua itu selalu bahagia dengan keluarganya. Ini yang penting. Ini Mas, itu apa itu? Oh, iya. Dan hari ini Madiun Mendunia semuanya akan kita gunakan perni-perni dunia. Dan hari ini kita punya hotel di Madiun baru berdiri, Hotel Mercure. Dulu mau itu saya tidak boleh harus Mercure. Mercure itu hotel dunia, bertaraf dunia. Logonya M. M itu Mighty Madiun Mendunia. Matur nuwun Gus, yang penting doanya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, panjang umur, dan selalu tunggu kedatangannya di Kota Madiun lagi. Dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf kalau mungkin ada hal-hal di kota ini ada yang mengecewakan semua Gus yang hadir di pondok. Itu saya kira. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.